Presiden Prabowo tiba di New York, Amerika Serikat disambut meriah diaspora Indonesia. Alutsista ramaikan rangkaian HUT ke-80 TNI di Monas, Jakarta Pusat. Tim nasional bola basket Latvia dan Belanda tampil impresif di FIBA 3-on-3 Under-23 World Cup 2025. Halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya dari dunia, politik, ekonomi, hingga sosial sedang akan berbincangkan. Tentunya bersama saya, Lydia Junita. Langsung saja kita ke informasi utama pemirsa. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di New York, Amerika Serikat pada Sabtu 20 September 2025 untuk menghadiri sidang Majelis Umum ke-80 PBB. Kehadirannya disambut meriah oleh diaspora Indonesia yang antusias bersalaman dan berfoto bersama. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Bandar Udara Internasional John F. Kennedy, New York, Amerika Serikat pada Sabtu 20 September 2025 sekitar pukul 16:50 waktu setempat. Kehadiran kepala negara ini menandai awal kunjungan kerja dalam rangka menghadiri sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dari bandara, Presiden Prabowo langsung menuju hotel tempatnya bermalam. Setibanya di lokasi, Presiden disambut meriah oleh diaspora Indonesia yang antusias menyapa, meminta tanda tangan dan berfoto bersama. Bahkan 2 anak yang mengenakan pakaian adat Betawi turut memberikan buket bunga kepada Presiden. Dalam penerbangan menuju New York, Presiden Prabowo didampingi Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Melalui keterangan tertulisnya, Seskap Teddy menjelaskan bahwa Presiden akan menyampaikan pidato pada urutan ketiga dalam sesi debat umum PBB Selasa 23 September mendatang setelah Presiden Brasil dan Presiden Amerika Serikat. Sidang Majelis Umum PBB tahun ini dianggap sebagai momentum penting bagi Indonesia. Melalui forum tertinggi dunia tersebut, Indonesia ingin menegaskan posisinya sebagai pemimpin Global South serta konsisten menyuarakan reformasi tata kelola dunia agar lebih adil dan inklusif. Baik pemirsa, informasi selanjutnya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengunjungi Pavilion Indonesia di Expo 2025 Osaka, Jepang. Kehadirannya disambut meriah oleh diaspora Indonesia dan pengunjung internasional. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Osaka, Jepang pada Sabtu 20 September 2025 untuk mengunjungi Pavilion Indonesia pada Expo 2025 Osaka. Kunjungan ini menandai komitmen Indonesia dalam memperkuat peran aktif di forum global serta mempromosikan inovasi, keberlanjutan, dan kerjasama internasional. Setibanya di Bandar Udara Internasional Kansai, Presiden disambut oleh Kuasa Usaha @Entry Maria Renata Hutagalung, Konsul Jenderal Republik Indonesia untuk Osaka John Cahyanto Bustami, dan Atasé Pertahanan Republik Indonesia Tokyo Laksamana TNI Hidayatur Rahman, serta sejumlah pejabat Jepang. Presiden Prabowo Subianto selanjutnya mengunjungi Pavilion Indonesia di Expo 2025 Osaka. Mengenakan jaket biru tua dan kacamata hitam, Presiden disambut meriah oleh diaspora Indonesia yang hadir. Prabowo menyempatkan diri untuk bercengkrama, bersalaman, dan berfoto bersama pengunjung. Pavilion Indonesia menjadi salah satu daya tarik utama di Expo dengan jumlah pengunjung sekitar 30.000 orang setiap harinya. Mengusung tema Thriving in Harmony, Nature, Culture, Future, pavilion ini terinspirasi dari filosofi Bali Trihita Karana yang menekankan harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Pavilion Indonesia dirancang menyerupai kapal yang mempresentasikan sejarah maritim Nusantara dengan material ramah lingkungan seperti kayu pelana, sekam padi, dan plastik daur ulang.
Di dalamnya terdapat 3 zona, yaitu Nature yang menampilkan hutan tropis mini, Culture yang menghadirkan pameran foto wajah Nusantara karya Davi Linggar, serta koleksi senjata pusaka, dan Future yang memperlihatkan pameran tekstil, layar kapal pinisi, hingga kuliner khas Indonesia. Pavilion ini juga dilengkapi sistem hemat energi dan diharapkan mampu memperkuat citra Indonesia di mata dunia. Polda Jawa Tengah menegaskan kembali aparat kepolisian tidak mengamankan massa aksi damai, melainkan hanya pelaku kerusuhan yang terbukti melakukan tindak anarkis. Penegasan ini disampaikan Wakapolda Jateng Brigjen Pol Latif Usman dalam konferensi pers di Gedung Borobudur Mapolda Jateng, Jumat siang. Kegiatan yang turut menghadirkan 5 tersangka baru beserta barang bukti terkait kasus pelemparan bom Molotov di depan Mapolda Jateng, pembakaran mobil di halaman DPRD Jateng, serta perusakan pos polisi di kawasan Simpang 5 Semarang. Wakapolda Brigjen Pol Latif Usman menekankan langkah penegakan hukum ini semata-mata untuk melindungi masyarakat luas dan memastikan aksi anarkis tidak berkembang lebih besar. Dirinya juga menegaskan bahwa polisi tetap menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum secara damai. Berdasarkan data yang dihimpun Polda Jateng, tercatat sejak 25 Agustus hingga 18 September 2025, polisi mengamankan sebanyak 2.263 orang yang terdiri dari 872 orang dewasa dan 1.391 anak-anak. Dari jumlah itu, 2.145 orang dibebaskan setelah menjalani pembinaan berupa wajib lapor. Sementara itu, 118 orang diproses hukum dengan 72 orang dilakukan penahanan dan menjalani proses hukum tanpa penahanan. Dari 5 tersangka tersebut, 2 diantaranya terbukti sebagai pelaku dalam kasus pelemparan bom Molotov di depan Mapolda Jateng yang ditangani oleh Ditreskrimum Polda Jateng. Sedangkan 3 pelaku lain yakni RR, AV, dan MZI adalah bagian dari 5 pelaku yang diamankan Polrestabes Semarang terkait kasus pembakaran mobil di kantor DPRD Jawa Tengah dan perusakan pos lalu lintas di Simpang 5. Kapolrestabes Semarang Kombes Pol M. Syahdudi juga mengungkap 2 pelaku lain yakni ARM dan IRD tidak ditampilkan karena masih berstatus anak di bawah umur. Hal ini yang diamankan adalah para perusuh, bukan pendemo. Sekali lagi, bukan pengunjuk rasa, bukan pendemo. Sekali lagi saya tegaskan, yang kita amankan di sini adalah pelaku perusuh, jadi bukan pendemo. Perlu kami sampaikan juga secara keseluruhan di jajaran Polda Jawa Tengah, mulai tanggal 25 Agustus sampai dengan 8 September, di seluruh jajaran Polda Jawa Tengah diamankan pelaku perusuh sebanyak 2.263 orang. Dari Jawa Tengah, Tim Liputan Berita Nasional TV. Satres Narkoba Polres Tangerang Selatan membongkar home industry atau pabrik pembuatan narkotika jenis tembakau sintetis. Dari hasil ungkap tersebut, polisi menangkap 9 orang tersangka dengan total barang bukti senilai 21 miliar rupiah. Ambil. Bukan. Mana? Pengungkapan ini bermula dari penangkapan 2 tersangka berinisial AS dan FF di wilayah Gading Serpong, Kabupaten Tangerang Selatan. Petugas mendapati 64 gram narkotika jenis tembakau sintetis. Kemudian tim melakukan pengembangan ke wilayah Cianjur, Jawa Barat dan menangkap 4 tersangka lainnya berinisial AF, RA, IB, dan RY dengan barang bukti 2,8 kg sinte. Tidak berhenti di situ, petugas kembali mengejar pelaku lainnya yang diketahui bersembunyi di wilayah Sleman, Yogyakarta dan menangkap 3 tersangka dengan inisial MR, LR, dan BN. Dari keterangan ketiga tersangka inilah petugas mendapatkan informasi keberadaan pabrik pembuatan tembakau sintetis pada salah satu apartemen di wilayah Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Di lokasi ini polisi mendapati barang bukti berupa bahan baku pembuatan tembakau sintetis. Sabtu siang, polisi menjelaskan 9 orang tersangka yang diamankan merupakan satu jaringan yang memperjualbelikan narkoba jenis tembakau sintetis melalui jejaring media sosial dengan pasar di wilayah Jabodetabek. Nilai total barang bukti yang disita sebanyak 21 kg dan apabila dikalkulasikan mencapai 21 miliar rupiah. Para tersangka mendapatkan bahan baku langsung dari luar negeri atau Cina yang dikirimkan melalui bandara. Holuk ya, holuk. Dari situ kita amankan bahan-bahan baku pembuat tembakau sintetis. Berapa nilai total semua ini? Nilai total yang kami amankan kurang lebih 21 kilogram. Apabila dikalkulasi dengan angka bisa mencapai, dirupiahkan mencapai 21 miliar kurang lebih. Edarannya di mana aja nih? Untuk peredarannya di Jabodetabek. Saat ini polisi masih mengejar 2 tersangka lainnya berinisial SB dan SD yang sudah masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO yang berperan dalam proses pemesanan bahan baku sintetis langsung dari Cina. Sementara itu, para tersangka dijerat dengan pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman pidana maksimal seumur hidup hingga hukuman mati. Dari Tangerang Selatan, Mujib Latumairisa, Berita Nasional TV. Satreskrim Polresta Bandar Lampung menetapkan seorang karyawan Bank BUMN sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kredit fiktif. Dalam kasus ini, negara mengalami kerugian mencapai 2 miliar rupiah. Seorang account officer Bank Rakyat Indonesia, cabang Teluk Betung, Kota Bandar Lampung, berinisial YA, ditetapkan Satreskrim Polresta Bandar Lampung sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. YA diduga melakukan korupsi dalam pemberian kredit modal kerja hingga menyebabkan negara mengalami kerugian mencapai 2 miliar rupiah. Dalam korupsi ini, tersangka menyalahgunakan wewenangnya untuk melancarkan pengajuan kredit dengan memasukkan data dan dokumen yang tidak benar demi meloloskan pinjaman untuk PT Salzana Mandiri Mas. Dari situ tersangka mendapat fee dari pihak perusahaan dan dana kredit yang dicairkan bukan digunakan untuk usaha melainkan untuk keperluan pribadi. Ini kemudian menjadi satu dalam berkas dokumen pengajuan kredit yang kemudian dianalisa oleh yang bersangkutan sebagai penilai. Nah, hasil penilaiannya itu bahwa tetap bisa diberikan pinjaman terhadap PT Salzana Mandiri Mas. Padahal dalam hal ini laporan keuangan itu yang dibuat adalah tidak benar. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka bakal dijerat dengan pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman hingga 20 tahun penjara. Dari Bandar Lampung, Immanuel Simorangkir, Berita Nasional TV. Pemirsa, tentunya kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Nasional Pagi. Pemirsa, jelang memperingati HUT ke-80 TNI mengadakan TNI Fair 2025 di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Deretan alutsista TNI dipamerkan sebagai wahana edukasi bagi masyarakat. Hari pertama dalam TNI Fair 2025 yang dilaksanakan sebagai rangkaian menyambut HUT ke-80 TNI yang diselenggarakan di kawasan Monas yang diikuti oleh 3 matra TNI yaitu darat, laut, dan udara. TNI Fair 2025 diselenggarakan selama 2 hari pada tanggal 20 hingga 21 September 2025 yang berlangsung dari pagi hingga malam hari. Suasana meriah dan antusias masyarakat untuk melihat langsung berbagai stand dari berbagai satuan TNI. Berbagai alutsista yang dipajang untuk memperkenalkan alat pertahanan negara dengan menghadirkan kombinasi edukasi, rekreasi, dan hiburan rakyat. Alutsista yang dipamerkan diantaranya milik TNI AD, mulai dari tank, Panzer Adoa, Meriam Caesar 155mm, hingga alutsista canggih lainnya.
Menurut Kepala Staf TNI Angkatan Darat Maruli Simanjuntak, TNI AD Fair 2025 ini digelar untuk mendukung TNI dalam kegiatan TNI Fair yang diselenggarakan dalam rangka menyambut HUT TNI ke-80. TNI Fair dalam rangka HUT TNI. Ya, jadi inilah yang kami lakukan karena memang kalau kita lihat berulang kali, masyarakat sangat antusias untuk melihat perlengkapan kita. Ya, jadi juga sarana hiburan buat mereka, mudah-mudahan juga jadi generasi-generasi anak-anak, saya lihat banyak sekali yang mudah-mudahan jadi generasi penerus kami nanti ke depan. Selain itu, pada TNI Fair 2025 juga ada kegiatan layanan kesehatan gratis, dapur lapangan, pembagian sembako, dan lomba lari yang akan dilepas oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Dari Jakarta, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Komunitas aktivis 1998 dan alumni kelompok Cipayung 98 Resolution Network kembali membagikan sembako kepada masyarakat pada Sabtu 20 September. Juru bicara 98 Resolution Network Sulaiman Haikal mengatakan pemberian bantuan kali ini dibantu oleh PT Adikarya. Secara total terdapat 1.000 paket sembako yang dibagikan di 2 lokasi yaitu Kuitang dan Rawamangun. Komunitas aktivis 1998 dan alumni kelompok Cipayung 98 Resolution Network kembali membagikan sembako kepada masyarakat pada Sabtu 20 September. Juru bicara 98 Resolution Network Sulaiman Haikal mengatakan aksi bertajuk Warga Peduli Warga dilakukan untuk membantu masyarakat di tengah gejolak ekonomi yang terjadi. Lebih lanjut, dirinya menyebut pemberian bantuan kali ini dibantu oleh PT Adikarya. Secara total terdapat 1.000 paket sembako yang akan dibagikan di 2 lokasi yaitu di Kuitang dan Rawamangun. Adapun sembako yang diberikan terdiri dari beras 5 kg, minyak goreng, gula, dan lain-lain. Jadi intinya kita tadinya ada situasi warga jaga Jakarta, warga jaga warga, sekarang menjadi warga peduli warga. Bahwa seluruh warga tidak akan ditinggal sendirian dalam menghadapi tantangan-tantangan ekonomi ke depan. Ini juga ada Pak RW, Pak Aceng sebagai tuan rumah dalam penyaluran paket sembako ini. Untuk hari ini ada berapa paket sembako yang dibagikan? Hari ini ada 1.000 ya, total 1.000, di Kuitang ada 500, nanti siang kita pembagian kepada mitra ojol, pada mitra ojol sebanyak 500 lagi paket. Bisa dijelaskan isinya apa aja? Isinya sembako, ada beras 5 kg, ada minyak goreng ya, ada gula. Dari Jakarta, Galuanggara, Berita Nasional TV melaporkan. Pemirsa, usai insiden demonstrasi Agustus lalu, masyarakat Kota Administrasi Jakarta Timur bersatu padu menolak segala bentuk aksi provokasi hingga penjarahan. Melalui momentum ini juga seluruh warga Jaktim akan terus bergerak bersama dalam menjaga Jakarta dan memaksimalkan seluruh program pemerintah yang tengah dikerjakan. Sebanyak 5.000 warga Kota Administrasi Jakarta Timur hadir secara langsung dalam apel siaga dan senam sehat dalam rangka mengecam aksi anarkistis yang terjadi di Jakarta beberapa waktu lalu. Kegiatan ini diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, doa bersama, deklarasi 3 tuntutan masyarakat Jakarta Timur antara lain menangkap provokator, penjara demonstrasi, menolak berita hoaks media sosial hingga memaksimalkan 3 program Astacita, yakni makan bergizi gratis, sekolah rakyat hingga koperasi merah putih. Adapun momentum ini dilakukan sebagai bentuk komitmen solidaritas seluruh elemen masyarakat Jaktim untuk bergerak bersama memberi dukungan terhadap program-program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Koordinator Masyarakat Jakarta Timur, Edi Marsuki, memastikan kondisi wilayah Jakarta Timur aman terkendali, serta menolak segala bentuk aksi kerusuhan, penyebaran informasi palsu, hingga tindakan penjarahan. Adapun melalui momentum ini, masyarakat Jakarta Timur meminta pemerintah pusat untuk menindak tegas pelaku provokasi dan penjara atas insiden anarkis beberapa waktu lalu. Kami warga Jakarta Timur khususnya menuntut kepada pemerintah yang pertama untuk menangkap para penghasut, perusuh, dan penjara. 2, kami warga Jakarta Timur menuntut menolak hoaks dan fitnah di media sosial terhadap pemerintah. 3, kami warga Jakarta Timur
menuntut supaya agar memaksimalkan program-program kerakyatan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto seperti makan bergizi gratis, sekolah rakyat, dan koperasi merah putih. Atas solidaritas warga Jakarta Timur diharap mampu meningkatkan literasi warga tersebut untuk menolak segala bentuk anarkis serta mendukung kondisi Jakarta yang tetap kondusif dan terkendali. Dari Jakarta, Angkada Agung Berita Nasional TV melaporkan. Polisi menetapkan 5 orang tersangka terkait kasus perundungan dan penganiayaan terhadap Abdul Aziz Indrawan, siswa kelas 10 SMKN 1 Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Polisi mengungkap perundungan berujung penganiayaan tersebut dipicu masalah sepele. Korban dianggap melanggar aturan kelompok karena foto bersama seorang siswi menggunakan seragam sekolah. Setelah melakukan penyidikan secara maraton, Polsek Cikarang Barat menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus perundungan dan penganiayaan terhadap seorang pelajar Abdul Aziz Indrawan, 16 tahun, siswa kelas 10 SMKN 1 Cikarang Barat. Dari 5 tersangka, 4 diantaranya merupakan anak di bawah umur atau anak berhadapan dengan hukum yang juga kakak kelas korban. Sementara 1 orang lainnya merupakan alumni sekolah tersebut. Kadit Reskrim Polsek Cikarang Barat, Ibtu Engkus Kusnadi menjelaskan penetapan tersangka berdasarkan bukti-bukti kuat dan keterangan 12 saksi. Peristiwa tersebut dipicu hal sepele, yaitu korban dianggap melanggar di aturan kelompok karena foto bersama seorang siswi saat menggunakan seragam sekolah. Yang diamankan untuk diminta keterangan sudah 12 orang. Dari 12 orang itu ada 5 orang yang sudah kami tetapkan status 1 orang jadi tersangka karena dewasa dan 4 orang lagi ABH anak berhadapan. Dari Bekasi, Muhammad Ridwan, Berita Nasional TV melaporkan. Pemirsa, demikian Berita Nasional Pagi telah menemani Anda. Salidia Junita beserta kurir bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.